Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nunik Perwanti dengan NIM 11920700053. Ridan balikan Ridan. Kudu nama judul heula atuh. Ngarasaan teh. Kebalik. Kembali ngulang deh. Ngulang di beta mah hapus ngami tadi sing edit dan hapus eta mah dan can. Bener teh dan. Sok atuh mulai. Udah. Aku duluan ya. Ntar sampai Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas terkait tentang metode scan dan persoalan akar ganda. Sebelumnya diperkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Nunik Purwanti dengan NIM 11920700053, Ridan Azhar Nawafasa dengan NIM 119207060, Siti Samidah dengan NIM 11920700069, dan yang terakhir itu Suci Jahrotunisa dengan NIM 11920700071. Baik, untuk pemateri yang pertama yaitu kepada Teh Suci, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai metode sekan. Nah, metode sekan ini merupakan metode yang mengalami kelemahan dari metode Newton-Raphson, yang mana kelemahan metode Raphson ini adalah evakuasi nilainya itu turunan dari fx, karena tidak semua fx mudah dicari turunannya. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut diperkenalkanlah metode secant ini. Nah, metode secant ini memerlukan 2 titik asal sebagai X awal yang dilakukan dengan cara menebak angka tersebut. Nah, selain itu metode secant ini juga digolongkan dalam metode terbuka atau open method, yang artinya kurva yang akan dihasilkan berbentuk terbuka ke atas. Nah, di sini pun di next. Nah, di sini juga terdapat karakteristik pada metode secant, antara lain yang pertama itu hanya untuk general aplikasi, yang kedua memerlukan 2 angka tebakan awal yang tidak mengurung atau mengapit akar. Proses pencarian nilai turunan juga dibutuhkan waktu. Selain itu, tidak semua persamaan mudah dicari turunannya. Nah, dalam mengatasi kesulitan ini, mencari persamaan ekivalen dengan rumus turunan fungsi dengan menggunakan gradien garis yang memerlukan titik x0, fx0, dan x1, f buka kurung x1. Nah, secara umum metode secant ini dituliskan rumus xi ditambah 1 sama dengan xi dikurangi f buka kurung xi dikali xi ditambah 1 dikurangi xi tutup kurung per f xi ditambah 1 dikurangi f xi. Next. Nah, metode secant ini juga
merupakan salah satu metode terbuka untuk menemukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Metode second juga memerlukan pendapatan terhadap kurva x dengan garis second yang ditentukan oleh dua titik. Nah, kemudian nilai akar selanjutnya adalah titik potongan antara garis second dengan sumbu X sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ya. Nah, pada grafik di bawah ini juga ditentukan titik C dan titik B, yang mana titik C itu FI, FSI, dan titik B adalah FI dikurangi 1, F dikali XI dikurangi 1. Sehingga diperoleh garis secant yang memerlukan kurva dan memotong kurva X di XI plus 1. Nah, titik potong pada garis secant ini juga dengan sumbu X ini merupakan nilai akar selanjutnya. Nah, ini juga dapat diperhatikan terdapat perbandingan yang mana segitiga pada bagian BA dan BAE dan segitiga CDE. Nah, pada kedua segitiga tersebut adalah sebangun sehingga dapat dituliskan perbandingan BA per AE sama dengan CD per DE. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat grafik tabel koordinat dari titik pada gambar grafik di samping. Next, yang mana kita dapat persamaan pada grafik di grafik gambar sebelumnya, yaitu FXI dikurangi 1 dikurangi 0 per XI kurangi 1 dikurangi XI plus 1 sama dengan FXI dikurangi 0 per XI dikurangi XI plus 1. Maka didapat FXI dikurangi 1 dikali XI dikurangi XI plus 1 sama dengan FXI dikali XI dikurangi XI plus 1. Nah, terdapat juga FXI dikurangi 1 dikali XI dikurangi F dikali XI min 1 dikali XI plus 1 sama dengan FXI dikali XI min 1 dikurangi FXI dikali XI plus 1, maka didapat FXI dikali XI plus 1 dikurangi FXI min 1 dikali XI min 1 sama dengan FXI dikali XI min 1 dikurangi FXI dikali XI. Selanjutnya didapat juga XI plus 1 dikali FXI dikurangi FXI min 1 sama dengan FXI dikali XI plus 1 min XI plus 1 dikali XI. Didapat XI min 1 sama dengan FXI dikali XI min 1 dikurangi FXI min 1 dikali XI per FXI dikurangi FXI min 1. Selanjutnya. Nah, dapat dilihat sama teman-teman, dapat disimpulkan sehingga diperoleh rumus umum metode secant, yaitu XI min 1 sama dengan XI min FXI dikurangi XI min FXI kurangi 1 per FXI dikurangi FXI min 1. Selanjutnya,
Nah, di sini juga terdapat metode interpolasi yang kita dapat, yang mana C sama dengan B dikurangi FB per FB min FA dikarenakan FB per BC sama dengan FA per CA. Nah, pada dasarnya metode ini adalah metode Newton-Raphson yang bedanya hanya terletak pada pendekatan untuk turunan pertama di F saja. Selanjutnya, nah di sini terkait algoritma metode second itu terdapat 6 algoritma ya. Yang pertama itu didefinisikan fungsi f(x), yang kedua itu didefinisikan toleransi error atau epsilon, yang ketiga itu taksir batas atas xi dan taksir bawah xi min 1, yang keempat itu ada tentukan fxi dan fxi min 1. Nah, jika fxi sama dengan fxi min 1, maka iterasi tidak dilanjutkan. Akan tetapi, jika fxi sama dengan fxi min 1, maka iterasi dilanjutkan. Yang kelima, algoritma yang kelima itu lakukan iterasi yang dihitung nilai taksirannya akar selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat persamaan yang mana xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dikali xi dikurangi xi min 1 per fxi dikurangi fxi min 1. Selanjutnya, algoritma ke-6 yaitu iterasi berhenti jika epsilon epsilon RH kurang dari epsilon S, yang mana didapat epsilon RH sama dengan mutlak dari xi plus 1 dikurangi xi per xi plus 1. Boleh next. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengaplikasian metode second untuk mencari akar ganda. Nah, akar-akar ganda sulit dicari dan metode-metode numerik yang ada dikarenakan akar suatu persamaan itu tidak selamanya tunggal. Nah, metode terbuka seperti metode dissection dengan metode regulavalsi akan divergen jika mencari akar ganda. Sementara pada metode terbuka seperti metode Newton-Raphson dan metode second ini harus mencari turunan dari persamaan yang akan dicari. Nah, hal ini kemungkinan akan terjadi pembagian dengan 0 jika solusi konvergen sangat mendekati akar. Selain itu, metode second juga dimodifikasi untuk menurunkan akar-akar ganti sulit dicari dengan metode numerik yang ada. Selanjutnya, untuk cara menanggulangi masalah tersebut dengan kenyataan bahwa fx senantiasa mencapai 0 sebelum f aksen x mencapai 0. Relson dan Rabinowitz telah menunjukkan bahwa perubahan sedikit dalam perumusan pengambilannya ke konvergenan kuadrat ditulis dalam persamaan xi plus 1 sama dengan xi dikurangi m fi xi per f aksen xi. Nah, dengan m ini adalah bilangan multiplisitas akar, misalkan akar tunggal m-nya itu 1, akar ganda 2, m-nya itu 2,
akar ganda 3, M-nya itu 3, dan seterusnya. Selanjutnya, alternatif lain juga disarankan oleh Ralston dan Rabinowitz adalah mendefinisikan suatu fungsi baru UX, yaitu rasio hasil bagi fungsi terhadap turunannya. Nah, persamaan ini ditulis UX sama dengan FXI per F aksen XI. Nah, pada persamaan ketiga mempunyai akar pada lokasi yang sama seperti fungsi semula, yang mana metode second yang dimodifikasi bisa digunakan untuk mencari akar ganda. Terkait pengembangan metode second modifikasi diperoleh dari persamaan 3 ke persamaan 1. Dengan demikian, persamaan second dimodifikasi untuk mencari akar ganda dapat dituliskan XI plus 1 sama dengan XI dikurangi UXI dikali XI plus 1 dikurangi XI per UXI plus 1 dikurangi U dikali XI. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Suci atas pemaparannya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu kepada Teh Nunik. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan metode second dan dengan regulasi. Nah, metode second ini merupakan metode iterasi yang mengatasi kelemahan metode Newton-Raphson dengan mengaproksimasi F aksen XI dengan garis second. Metode ini memerlukan dua tebakan awal, yaitu X1 dan X0. Pada metode ini, proses mencari nilai turunan membutuhkan waktu. Selain itu, tidak semua persamaan mudah untuk mencari turunannya. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu, maka mencari persamaan yang ekivalen dengan rumus turunan fungsi dengan menggunakan gradien garis yang melalui titik X0, Fx0, dan X1, Fx1. Nah, formulasi metode second itu X1 tambah 1 sama dengan X1 dikurangi Fx1 Fx1 dikali X1 min 1 dikurang X1 per F kali X1 min 1 dikurangi F kali X1. Nah, pada gambar di samping, taksiran akarnya diramalkan oleh ekstrapolasi sebuah garis singgung dari fungsi terhadap suku. Metode second lebih menggunakan diferensi daripada turunan untuk memakai kemiringan. Nah, metode second ini hanya memiliki sebuah formulasi saja untuk mencari nilai variabel X berikutnya, yaitu Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn dikali Xn min 1 dibagi Fxn min F kali Xn min 1. Nah, pada formulasi metode second lebih kompleks, hanya saja memiliki sebuah formulasi. Pada metode second ini terdapat dua buah variabel X untuk variabel X awal untuk proses mencari akar persamaannya. Selanjutnya metode regulasi. Nah, metode regulasi ini metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range, seperti diilustrasikan pada gambar. Metode regulasi ini adalah metode salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan-persamaan non-linear melalui proses iterasi atau pengulangan. Nah, metode regulasi ini merupakan modifikasi dari metode biseksi yang kinerjanya lebih cepat dalam mencapai akar hampiran. Metode regulasi ini merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear dengan prinsip utamanya. Yang pertama, menggunakan garis scan atau garis lurus yang menghubungkan dua koordinat nilai awal terhadap kurva untuk mendekati akar persamaan non-linear atau titik potong kurva fx
dengan sumbu X. Yang kedua, taksiran nilai akar selanjutnya merupakan titik potong garis scan dengan sumbu X. Nah, pada metode regula palsi, dua titik yaitu A dan B dalam suatu fungsi bersamaan, misalnya fungsi X, digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Metode ini selalu berhasil menemukan akas atau solusi yang dicari. Dengan kata lain, metode ini selalu konvergen terhadap step C. Kecepatan atau laju konvergensi dari metode regula palsi sama dengan metode bisection, yaitu konvergensi linear, namun dengan faktor pengali atau konstanta yang lebih besar dari 1, 2, atau faktor pengali berkisar antara 1 atau 2. Oleh karena itu, proses running programnya lebih lambat untuk mencapai konvergensi. Metode regula palsi tidak dapat menemukan akar ganda berjumlah genap dan akar kompleks, namun selalu berhasil menemukan akar dalam selang yang mengurung akar atau iterasinya selalu konvergen. Nah, sedangkan metode secant dapat digunakan untuk menemukan akar tunggal, akar ganda, dan akar kompleks, namun iterasinya tidak selalu berhasil menemukan akar atau divergen atau divergen. Metode regula palsi dan secant sebaiknya diterapkan pada persamaan polinomial, eksponensial, trigonometri, dan campuran dari ketiganya yang berlaku secara umum. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teknik atas pemaparannya. Nah, langsung saja dilanjutkan dengan pemateri ketiga, yaitu oleh Kang Ridan. Mangga kepada Kang Ridan, saya persilahkan. Yes, selanjutnya fenomena akar ganda. Nah, akar ganda ini atau multiple roots terjadi bila kurva fungsi menyinggung sumbu X. Nah, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 3 sama dengan x kurangi 3 dikali x kurangi 1 dikali x kurangi 1. Nah, memiliki akar ganda 2 di x sama dengan 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 3 sama dengan x kurangi 3 dikali x kurangi 1 dikali x kurangi 1 memiliki akar ganda 3 di x sama dengan 1. Nah, pada proses penentuan akar, baik akar tunggal maupun akar ganda dipengaruhi oleh pemilihan nilai tebakan awal. Nah, apakah pemilihan nilai tebakan awal yang dipilih dekat dengan akar tunggal menghasilkan akar tunggal atau malah menghasilkan akar ganda dalam proses pencarian akarnya. Kemudian metode terbuka sendiri seperti metode Newton-Raphson sebenarnya dapat diterapkan di sini, tetapi jika digunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar ganda, kecepatan konvergensinya berjalan secara lancar, tidak lagi kuadratis sebagaimana aslinya. Agar konvergensi metode Newton-Raphson tetap kuadratik untuk akar ganda, maka Ralston dan Rabinowitz mengusulkan alternatif metode Newton-Raphson sebagai berikut, yaitu x r plus 1 sama dengan xr min dikurangi m dikali f xr per f aksen xr. Nah, sebagai di mana m ini ada yang akar tunggal dan akar ganda.
akar ganda 2 dan akar ganda 3 dan seterusnya. Kemudian Rapson juga mengusulkan alternatif lain seperti UX sama dengan Fx per F aksen X. Nah, di mana bentuk UX yang tadi ini memiliki akar yang sama dengan Fx. Sebab jika UX sama dengan 0, maka Fx-nya juga sama dengan 0. Nah, selanjutnya XR plus 1 sama dengan XR min UXR per U aksen XR, yang dalam hal ini U aksen X sama dengan Fx per F aksen X diaksenkan, kemudian sama dengan F aksen X dikali F aksen X dikurangi F aksen kali X dikali Fx per F aksen X diaksenkan sama dengan F aksen X pangkat 2 dikurangi F aksen 2 kali X dikali Fx per F aksen X pangkat 2, sehingga hasilnya sebagai berikut, atau XR plus 1 sama dengan XR min FXR dikali F aksen XR per F aksen XR per pangkat 2 kurangi F aksen XR dikali F XR. Nah, kemudian metode scan juga dapat dimodifikasi dengan menyulitkan UX sama dengan Fx per F aksen X ke dalam rumusnya. Nah, rumus yang dihasilkan adalah XR plus 1 sama dengan XR min UXR dikali XR min 1 min XR per UXR min 1 dikurangi UXR. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ridan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh saya sendiri terkait tentang kelebihan dan kekurangan pada metode scan. Nah, ada beberapa kelebihan dari metode ini. Yang pertama yaitu dapat menemukan akar tunggal, akar ganda, dan akar kompleks. Kemudian dapat menemukan akar ganda berjumlah genap, laju dalam keadaan konvergennya sedang sampai cepat. Kemudian baik digunakan apabila kita mempunyai pengetahuan kecakapan dalam fungsi akan tetapi tidak begitu paham dengan fungsi derivatif. Nah, kemudian yang kelima yaitu menjadi alternatif yang tepat jika sulit memperoleh turunan fungsi melalui metode Newton-Raphson. Nah, yang keenam, metode scan ini juga efisien dalam menganalisis konvergensi suatu persamaan. Yang kedelapan, metode scan paling efektif dalam menyelesaikan persamaan Fx sama dengan 0 pada range 0,1. Dan yang terakhir, yaitu metode scan yang dimodifikasi sangat mudah untuk mencari akar ganda suatu persamaan nonlinear, baik akar ganda genap maupun akar ganda ganjil. Jumlah iterasi yang dibutuhkan sangat sedikit untuk mencapai konvergensi. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Di mana kekurangan dari metode scan ini ya, yang pertama yaitu jika penetapan harga awal berada di antara dua titik akar yang berdekatan, maka pendekatan dengan metode scan hanya akan memberikan sedikit
kemungkinan harga akar persamaan pada interval yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu pada saat tertentu ekstrapolasi dari 2 titik pendekatan awal untuk harga akar persamaan yang sudah sangat dekat dengan harga sebenarnya yang dicari justru akan menghasilkan titik baru yang semakin menjauhi akar persamaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu iterasinya tidak selalu berhasil menemukan akar atau divergen. Yang keempat, tidak berhasil menemukan akar dalam selang yang mengurung akar. Dan yang terakhir yaitu tidak selalu stabil ketika dalam keadaan konvergen. Next. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan contoh soal pada metode scan ini. Di mana pada soal ini yang pertama itu salah satu akar dari fx sama dengan E pangkat X dikurangi 2X kuadrat dengan tebakan awal 1,4 dan 1,5, di mana epsilon S sama dengan 1%. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan memasukkan nilai fx ke dalam persamaannya. Nah, dengan yang pertama yaitu mencari nilai XI min 1 sama dengan 1,4. Nah, kita masukkan nilai 1,4 itu ke dalam persamaan fungsi yang dicari. Nah, nilai X-nya itu dimasukkan ke dalam E pangkat X dikurangi 2X dikurangi X kuadrat. Sehingga diperoleh nilai 0,0952. Kemudian apabila XI sama dengan 1,5 sehingga diperoleh nilai FXI sama dengan 0,2317. Nah, setelah ditemukan nilai FXI min 1 dan nilai FXI, maka kita dapat menemukan persamaan baru gitu. X yaitu XI plus 1 sama dengan 1,5 dikurangi 0,2317 dikali 1,4 dikurangi 1,5 dibagi 0,0952 dikurangi 0,2317 sama dengan 1,3303. Nah, apabila dimasukkan ke dalam fungsi, didistribusikan ke dalam fungsi gitu, maka menghasilkan fxi tambah 1 yaitu 0,0125. Nah, setelah ditemukan nilai xi min 1, xi, dan berserta fungsi-fungsinya, kemudian kita menentukan toleransinya, di mana untuk mencari toleransi tersebut, persen toleransi tersebut yaitu epsilon A sama dengan 1,3303 dikurangi 1,4 dibagi 1,3303 dikali 100% menghasilkan 5,24%. Nah, kemudian langkah kedua yaitu untuk menentukan iterasi yang kedua, di mana dilakukan hal yang sama seperti pada langkah yang pertama, yaitu memasukkan nilai F1 kepada fungsi, kemudian memasukkan hingga diperoleh fungsi fxi min 1 dan fungsi fungsi xi. Nah, dengan menggunakan langkah yang sama, maka diperoleh nilai sebesar 0,7%. Next, Kang. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua.
Nah, contoh soal ini yaitu diminta untuk menentukan persamaan akar X pangkat 4 sama dengan 3 menggunakan metode scan dengan harga awalnya 1,6 dan harga akhirnya yaitu 2 serta toleransinya yaitu 1%. Nah, sebelumnya persamaan X pangkat 4 min 3 itu harus dikenolkan terlebih dahulu karena itu memudahkan salah satu proses pada metode scan itu. Sehingga apabila persamaannya tidak sama dengan 0, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi sama dengan 0. Nah, pada jawaban terlihat ya, itu menggunakan perhitungan dengan menggunakan Excel gitu, hasil perhitungan dengan menggunakan Excel. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Teh Suci pada bagian awal, disebutkan rumus terkait metode scan ini, di mana pada pengaplikasiannya yaitu pertama kita mencari iterasi 0 dulu